Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara oleh Tuhan. Jelas suaranya? Jelas ya, soalnya ini baru soalnya. Benny bawakan saya yang baru lagi kayaknya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan. Selamat pagi. Sangat jelas. Pagi ini kita bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan beri kita kesempatan lagi yang baru hari ini untuk kita adalah berumah Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Hari inilah hari yang dijadikan Tuhan. Minggu yang pertama di bulan yang baru bagi kita sekalian. Selamat datang untuk kita sekalian. Ada Pak baru, saya lihat itu baru datang. Datang Pak ke Surabaya lagi ya. Ketemu sama anak-anak. Selamat datang untuk kita sekalian. Kita bersyukur dan kita percaya bahwa hari inilah hari yang Tuhan nyatakan, Tuhan buat, Tuhan lakukan bagi saudara dan saya. Itulah keindahan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup dalam Tuhan menjadi sesuatu yang bahagia dalam hidup saudara dan saya. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita mulaikan ibadah kita dengan sebuah pujian, pengakuan kita, ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya. Menjadi doa kita, pujian kita kepada Tuhan pada hari ini. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Allah yang tiada taranya, yang gak bisa dibandingkan dengan siapapun juga. Itulah Allah saudara dan saya, Allah yang selalu menyediakan tempat, menyediakan hal yang luar biasa hidup saudara dan saya. Kiranya pujian ini menguatkan saudara dan saya, memberkati kita dan memberanikan kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan sama-sama, kau sungguh indah, tiada taranya Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat
kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau layak, yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita berdoa kepada Tuhan, menyebutkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan hari ini atas semua yang boleh kita jalani, atas kekuatan, kesehatan sepanjang bulan yang sudah kita lalui sampai hari ini. Semua adalah karena kasih dan karunia Tuhan atas hidup saudara dan saya. Kita gak bisa membandingkan Allah kita dengan Allah siapapun. Berdoalah kepada Tuhan. Katakan sama-sama, ku kagum akan Engkau. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Ku hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sama-sama kita mengagungkan Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kita berdoa, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu dan kesempatan Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk semuanya, untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada kemenangan, ada kekuatan iman, ada duka cita, ada sukacita yang kami percaya Tuhan beri bagi kami semuanya. Oleh sebab kami mau bersyukur kepadamu dalam ibadah pada pagi hari ini. Mohon berkat-Mu atas ibadah ini, memberkati semua kami Bapa, memberkati kami sudah hadir, memberkati kami hamba-hamba-Mu. Kiranya urapan kuasa Tuhan, berkat Allah atas hidup kami semuanya. Hadirlah bersama dengan kami menuju ruangan ini Bapa. Hati dan pikiran kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami alaskan dan kami tabiskan ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita tinggal berdiri saudara-saudara sekalian. Pengakuan iman bala keselamatan menjadi pengakuan kita bersama-sama pada pagi hari ini. Ada di buku nyanyian kita 140, ada di bagian depan kita bisa membaca pengakuan ini bersama-sama saudara-saudara sekalian. Pengakuan iman bala keselamatan 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan iman dan praktek kehidupan Kristen.
Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta. Dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka. Dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal diadakan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada tekanan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Tuhan berkati kita, selalu saudara-saudara sekalian. Mari kita menyanyi nomor 159, saudara-saudara sekalian, dalam buku nyanyian kita. Oh betapa ajaib perubahan hatiku. Oh betapa ajaib perubahan hatiku sejak aku terima Yesus. Ku bersuka cita karena hidup baru setelah aku terima Yesus. Sejak aku terima Yesus, sejak aku terima Yesus, sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak aku terima Yesus, aku tinggalkan jalan dunia yang fana. Sejak aku terima Yesus, serta rantai dosa telah putus semua. Sejak aku terima Yesus, sejak aku terima Yesus, sejak aku terima Yesus, sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak aku terima Yesus, pengharapanku sekarang di dalam Tuhan. Sejak aku terima Yesus, ada awan yang gelap yang dapat takutkan. Sejak aku terima Yesus, sejak aku terima Yesus, sejak aku terima Yesus, hatiku berlimpahlah. Sejak aku terima Yesus. Ayat 4 bilang gini, oh betapa senang berjumpa di surga. Ya kan? Ini tujuan saudara dan saya. Orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan masuk di surga, dan kesenangan kita adalah saudara dan saya kita bisa bersama-sama di surga. Kita bisa masuk surga karena apa? Ayat 4 bilang tadi apa? Karena aku terima Yesus. Iya kan? Karena terima Yesus. Maka waktu terima Yesus kita berani maju dengan sukacita. Ada tantangan, ada persoalan, ada duka cita, ada kesedihan. Tapi kita percaya bahwa di dalam Yesus kita terima sukacita, amin.
Ini menjadi keyakinan kita saudara-saudara sekalian. Kalau hari kita datang dengan apapun yang menjadi pergumulan kita, kesusahan kita, tetap kita penuh dengan sukacita. Karena orang-orang yang ada di dalam Kristus, orang-orang yang terima Yesus, maka dia penuh dengan sukacita. Kurnya katakan, sejak aku terima Yesus. Kita kan kurnya bersama-sama. Dengan penuh sukacita. Sejak katakan, sejak aku terima Yesus, sejak aku terima Yesus, sukacita di hatiku berlimpah. Sekali lagi, sejak, sekali katakan sama-sama, sejak aku terima Yesus, sejak aku terima Yesus, sejak aku terima Yesus, sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak aku terima Yesus. Amin. Betul? Sukacita? Sukacita? Ibu Sugiono sukacita? Haleluya ya. Ini menjadikan keyakinan kita. Karena apa? Orang bersukacita dia punya Tuhan. Ya kan? Orang yang punya Tuhan maka dia percaya bahwa apapun yang dihadapinya maka dia selalu katakan bahwa Tuhan itulah kekuatanku. Iya kan? Daud bilang bahwa Tuhan itulah kekuatanku. Tuhan itulah mazmurku. Waktu menghadapi apapun, aku tahu aku punya Tuhan yang bisa memberi kekuatan kepadaku. Sebuah pujian mengatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku menjadi pujian kita bersama-sama saudara-saudara sekalian. Saya rasa kita perlu bergerak dulu. Saya nggak tahu AC-nya sudah mati satu tapi sudah berkeringat saudara-saudara sekalian. Mari kita berdiri supaya kita lebih hangat lagi hari ini. Yuk! Hey, 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 yo! Tuhanlah kekuatan dan mazmur dan saya. Yo! Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Yo, dialah kaulah menara dan kota perlindungan. Nah, sekali kata sama-sama, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yo, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya Allah yang hebat, ya Tuhan yang kuat, Dia adalah mazmur saudara dan saya. Katakan sekali sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Benar. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Yo, katakan ya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur pada Yo, ku mau selalu beri kemuliaan bagi Tuhan. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung
Katakan tak percuma selalu bersyukur. Yo yo, ku mau selalu hey. Sebab cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu, tak pergi dariku, kasih setiamu, tak pergi dariku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sukacita hari ini? Sukacita? Sukacita, ya kan? Datanglah ke baitnya dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Hari ini apapun yang saudara hadapi, hati yang bersyukur itu menjadi kekuatan. Datanglah ke baitnya dengan hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita akan pujian saudara-saudara sekalian. Yeay! Sama-sama katakan, yo! Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah yuk kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya ku selamanya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya ku selamanya, kasih setianya. Katakan, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah yuk kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya ku selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya ku selamanya, kasih. Berkata bersyukurlah kepada Tuhan, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya ku selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya ku selamanya, kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Betul nggak? Dia baik ya saudara? Selamanya, kasih setianya. kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya Selama. Kita sama-sama dengan sukacita ya. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya Selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya tuh selamanya, kasih setianya. Bahwasanya
bahwasanya itu selamanya. Yo, bahwasanya itu selamanya. Yeay, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Haleluya. Saya udah mulai panas nih. Satu lagi ya, boleh ya? Gak semua ini, cuma Roni yang bilang nih. Boleh semua nih ya? Haleluya. Haleluya. Baiklah, buat ujian lagi ya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih dari segala bangsa. Benar gak ya kan? Orang-orang pilihan Tuhan. Jadi saudara harus bangga gitu. Jadi orang percaya itu bangga karena gak semua dipilih oleh Tuhan. Tapi hari ini kita ada di rumah Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dari segala macam suku, dari segala macam bangsa. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita kan sebuah pujian, kita dipilih dari segala bangsa. Katakan sama-sama, yo! Kita dipilih. Kita dipilih, yeay, dari segala bangsa. Kita dipilih dari umatnya, jadi umatnya, yeay. Kita dipilih, yeay, yeay, yeay. Hanya bagi dia, hanya bagi dia kita dipilih. Kita dipilih, yo yo, dari segala bangsa. Hey hey, kita dipilih, yo yo, jadi umatnya. Hey ya, kita dipilih, hey, dan dikuduskannya, bawa kemuliaan. Katakan, terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Hey, yo, kita dipilih, dan dikuduskannya. Bener. Hanya bagi dia. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah, kata, terimalah kemuliaan, hey, 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 hey. Terimalah sembah kami, pujian kami, pujian Yehovah, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Katakan sama-sama, lebih semangat, terimalah kemuliaan Tuhan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, sama-sama, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik saudara sekalian, berkati oleh Tuhan. Itu kan ibadah kita. Nyanyian nomor 427. Kita membawa persembahan kita. Persembahan mingguan kita. Persembahan
perpuluhan kita, juga persembahan-persembahan sosial ataupun persembahan di depan kita. 427 kita nyanyikan dan sebelah kanan saya lalu sebelah kiri saya bergantian seperti biasa. Bawalah persembahanmu ke atas mezbah Tuhan. Mari saudara sekalian. Bawalah persembahan, mari silakan, ke atas mezbah Tuhan. Serahkanlah dengan iman padanya sebagai kurban. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Serahkanlah hidupmu, serahkanlah hidupmu kini, waktu dan tenagamu. Tentu Tuhan memberkati yang berkorban bagimu. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Biar pemberianmu sedikit, biar pemberianmu sedikit, persembahkanlah semua, karena Tuhan menghargai yang memberi dengan rela. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Kita mau berdoa. Naikkan kurnya sekali lagi. Serahkanlah dirimu sekarang, berilah yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Lalu kita akan berdoa. Naikkan kurnya saja. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian dan kita berdoa. Bapa di sorga, di hadapan-Mu ada persembahan-persembahan sudah kami berikan hari ini, persembahan-persembahan mingguan kami, persembahan bulanan kami dalam bentuk perpuluhan yang boleh kami beri hari ini. Tuhan, kami sudah mengulurkan tangan kami untuk memberikan persembahan-persembahan itu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan berkati persembahan itu. Tuhan kuduskan persembahan kami Bapa, sehingga persembahan kami berikan pada hari ini dapat dipakai, dipergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, hamba-hambamu yang ada dalam pelayananmu di Korps 2 Surabaya ini. Hamba berdoa kepada Tuhan,
Kiranya Tuhan akan memberkati setiap umat-umat Tuhan dalam seluruh pekerjaan mereka, aktivitas mereka, kegiatan-kegiatan mereka, apa yang mereka lakukan. Maka kami berdoa, Tuhan berikan keberhasilan, Tuhan berikan keberuntungan atas hidup mereka. Waktu mereka memberi kepada Tuhan, kami percaya mereka tidak akan pernah berkekurangan, tapi mereka akan berlimpah dengan berkat-berkat Tuhan. Bapa yang di sorga, kami serahkan pokok-pokok doa kami pada hari ini. Kami berdoa bagi bangsa negara kami pun, kami mohon Tuhan juga memberkati bangsa negara kami. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau hadir dalam tengah-tengah bangsa negara ini Bapa. Secara mata kan pikiran kami terbatas untuk mengetahui keadaan bangsa ini. Tetapi di hadapan Tuhan semua terbuka. Di hadapan Tuhan semua Tuhan mengetahui apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Oleh kami, sebab itu kami berdoa bersama-sama hari dalam gereja-Mu. Kiranya diberkati bangsa kami. Diberikan keamanan, diberikan kesejahteraan di dalam menghadapi semua dinamika-dinamika yang tidak mudah harus dihadapi oleh para pemimpin kami. Kiranya Tuhan akan tolong. TNI Polri yang menjaga bangsa ini pun dipakai oleh Tuhan. Memberikan kami keamanan dan kesejahteraan karena Tuhan pakai mereka untuk menjadi penjaga, pengawal bangsa kota di mana kami ada Bapa. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami Bapa, baik dari presiden, wakil presiden, semua jajaran para menteri, setiap kepala-kepala daerah di Indonesia ini Bapa. Tuhan berkati mereka. Tuhan tolong mereka dalam menjalankan setiap program-program kerja mereka. Sehingga setiap program kerja itu memberikan sejahtera, memberikan sukacita, memberikan kekuatan-kekuatan bagi setiap masyarakat di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami Surabaya pun diberkatilah oleh Tuhan. Kami serahkan bagi pemimpin kami Bapa di kota ini, wali kota dan jajarannya Tuhan juga berkati mereka. Tuhan tolong mereka Bapa, sehingga mereka juga boleh melakukan dan mengerjakan semua program-program kerja mereka untuk kota ini, memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya di kota ini Bapa. Kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia pun kiranya diberkati oleh Tuhan. Diberikanlah rasa toleransi dalam keberaneka ragaman suku agama yang ada Bapa. Sehingga kami boleh satu dalam kesatuan Indonesia. Kami saling bergotong royong, saling menghormati sehingga Tuhan terjadilah keamanan, kedamaian di tengah-tengah negara bangsa ini Bapa. Pagi ini kami juga berdoa semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan, Kau juga berkati mereka. Ada mereka-mereka yang berduka cita. Kami berdoa bagi keluarga besar Bapak Soekarno, di mana Tuhan telah memanggil almarhum Bapak Soekarno kemarin Bapak. Kiranya Tuhan hiburkan keluarga ini. Kiranya Tuhan beri kekuatan iman bagi anak-anak yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka Bapak. Tidak mudah menghadapi duka cita, tapi kami tahu di balik duka cita ada sukacita yang Tuhan berikan bagi mereka. Kiranya kekuatan iman pun Tuhan berikan. Roh penghiburan Tuhan berikan bagi keluarga ini Bapa. Sehingga menjadi hari-hari ke depan. Kami tahu Engkau menjadi Bapa bagi mereka. Menjadi ibu bagi mereka. Karena itu janji Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu sebagai yatim piatu. Kami juga berdoa bagi keluarga besar almarhum Bapak Imam Sugiono. Yang juga dipanggil dalam beberapa minggu yang lalu. Tuhan kiranya hiburkan mereka. Kalau hari ini mereka ada bersama-sama dengan kami. Baik Ibu Sugiono, anak-anak, anak mantu, cucu. Kiranya kami terus berdoa, Tuhan hiburkan mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan iman. Berikan mereka rasa syukur kepada Tuhan. Karena suami, karena ayah, karena opa mereka, karena mertua mereka telah bersama dengan Bapa di sorga. Kiranya biarlah kekuatan iman Tuhan berikan bagi mereka semua. Dalam menjalani hari-hari ke depan, kami tahu Tuhan Kau tidak tinggalkan keluarga besar ini. Kau tidak tinggalkan Ibu Sugiono. Tapi Engkau pasti memberkatinya. Engkau memberikan dia sehat dan kuat. Kau berikan dia terus penghiburan dan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupannya. Juga anak-anak mantu dan cucu pun semuanya pasti diberkati Tuhan. Makasih untuk semuanya Bapa. Semua rencana kami di Kau Tuhan juga memberkati. Tuhan tolong sehingga semua rencana kami dalam gereja-Mu semua diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan umat-umat Tuhan yang selalu peduli bagi kami. Siapapun mereka, Tuhan memberkati mereka. Kami ingat bagi keluarga Bapak Tobias. Kami ingat bagi Dr. Elda. Kami berdoa juga bagi Bapak Dana. Yang selalu juga boleh memperhatikan tempat ini Bapak. Memberikan persembahan-persembahan mereka jauh daripada kami. Kami berdoa berkati pekerjaan mereka. Berkati keluarga mereka. Berkati pribadi mereka. Berkati rumah tangga mereka. Kami tahu mereka memberi kepada Tuhan dengan sukacita. Kami tahu Tuhan berlimpah atas hidup mereka semuanya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di mana dalam minggu berjalan ini Tuhan kami melaksanakan namanya konser haleluya di kota Surabaya. Kami berdoa berkati konser ini Bapak. Berkati ibadah ini Bapa yang telah disiapkan dari jauh-jauh hari.
Kami menantikan pada hari hanya pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2022 jam 6 sore. Kami tahu dan percaya Tuhan hadir di tempat itu. Tuhan memberkati ibadah itu, memberkati acara itu. Sehingga Tuhan, semua bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tempat di mana kami ada beribadah, Tuhan berkati. Berikan waktu dan cuaca yang baik. Semua yang datang dari mulai Jawa dan Bali, Tuhan hantar mereka. Kami semua boleh beribadah kepada Tuhan. Ratusan orang akan hadir dalam gereja itu Bapak, dalam ruangan itu, dalam hotel di mana kami akan beribadah, dalam ballroomnya di Mercure Tuhan. Kami tahu Tuhan sedang memberkati tempat itu. Dan kami tahu Tuhan, waktunya disitulah nanti ada banyak orang-orang akan terima Yesus sebagai juru selamat atas kehidupan mereka. Kami serahkan bagi tamu pembicara yang akan datang pada esok hari, yang akan ada di Surabaya ini. Tuhan juga berkati mereka Bapak. Kiranya Bapak mereka diurapi oleh Tuhan dalam kegiatan Brengel dan juga dalam kegiatan konser Haleluya. Kami semua panitia juga Tuhan tolong. Sehingga pada hari H yang kami akan laksanakan, maka koordinasi kerjasama akan terjadi dengan luar biasa. Sehingga setiap kebutuhan kami perlukan, semuanya akan dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami siapkan hidup kami untuk terima firman Tuhan. Untuk terima janji berkat Tuhan, untuk terima teguran Tuhan, untuk terima kemenangan daripada Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan, hadirlah Engkau terus menuntun hati dan pikiran kami. Roh-Mu memberikan kami mengatakan firman-Mu, sehingga dari firman itu memberkati hidup kami. Berkati hamba-Mu, kami memberikan firman-Mu, diurapi dalam kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Sehingga hari ini, setiap kata yang keluar, maka ada kuasa Tuhan yang akan menjamah setiap hati umat-umat-Mu hari ini. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami siapkan hati kami, hidup dan pikiran kami, mendengarkan firman-Mu. Kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kebutuhan-kebutuhan rohani kita harus selalu dipenuhi dengan firman. Gambaran pemazmur mengatakan kehausan kita rindu aliran sungai Tuhan. Itu menjadi sebuah hal yang penting atas hidup saudara dan saya. Firman pelita, firman terang atas hidup saudara dan saya. Kegagalan kita kadang-kadang kita dengan firman. Pemazmur katakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hidupi firman, berjalan dengan firman, dengar firman, lakukan firman. Maka itu akan menjadi sekekuatan bagi hidup saudara dan saya. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami bersama-sama. Kami mau lebih dekat dan lebih dekat dan lebih dekat kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Katakan sama-sama menjadi doa kita. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat padamu, untuk lebih dekat lagi
padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Hanya Engkau Tuhan, hidup hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku, isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya. Sekali katakan sama-sama, kita mau tinggal dalam indah dekapannya kasih Tuhan, indahnya dekapan kasih Tuhan, kasih-Mu. Amin. Iya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali akan belajar firman Tuhan. Satu ayat dari Amsal 3, ayat yang kelima. Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat hari-hari ini dan dunia pada saat ini, maka begitu banyak orang yang sedang kecewa, begitu banyak orang yang sedang frustrasi. Berapa malam yang lalu saya melihat bagaimana seorang suami membunuh istri dan anaknya. Dan inilah yang sedang terjadi dalam kehidupan manusia pada hari-hari ini. Karena beratnya beban yang mereka hadapi, karena beratnya pergumulan mereka, mungkin pekerjaan-pekerjaan mereka yang kurang memberikan cukup untuk kebutuhan hidup. Dan hari-hari ini kita melihat ada banyak usaha-usaha yang gagal. Dan banyak rumah tangga yang juga menghadapi masalah-masalah hari-hari ini. Karena keadaan perekonomian yang begitu sulit. Tetapi saudaraku, pada pagi hari ini sebagai orang-orang percaya, mari kita kembali melihat firman Tuhan, kembali membaca firman tiap-tiap hari, tiap saat. Kita kembali belajar firman, karena di dalam firman inilah ada jawaban buat kita sekalian. Di dalam firman ini ada kepastian buat kita semua. Dan di dalam firman Tuhan ada jalan keluar yang memberikan kepada kita suatu jawaban yang pasti dan memberikan kita pengharapan yang sungguh. Kita belajar Amsal 3 ayat yang kelima. Dan perenungan ini saya beri judul bagaimana kita mengalami penyertaan Tuhan dan hal-hal yang mustahil terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal ini mengatakan kalau kita mau mengalami penyertaan Tuhan, kalau kita mau mengalami hal-hal yang mustahil, yang gak mungkin bagi manusia, maka dia katakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini yang Tuhan mau katakan pada kita hari ini. Bagaimana kita mengalami penyertaan Tuhan dan hal-hal yang mustahil terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan bilang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati.
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena kita tahu bahwa di dalam Tuhan ada hal-hal yang baik yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan telah sediakan untuk kita sekalian yang melampaui akal dan pengetahuan kita. Yang melampaui kekuatan kita. Ada hal-hal yang tidak pernah kita pikir, gak pernah timbul dalam hati, dalam pikiran kita, dalam indera-indera kita. Itu Tuhan buat dalam hidup kita. Alasannya kita harus percaya. Di dalam 1 Korintus 2, kalau kita membaca 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 di situ kita bisa membukanya di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dikatakan demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, inilah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua punya hal-hal yang mustahil terjadi, tetapi itu terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang istimewa terjadi dalam hidup kita, bukan? Saudaraku, menjadi hamba Tuhan gak pernah terbersih dalam kehidupan dan pikiran saya. Gak pernah saya punya rencana mau jadi ofisir. Gak pernah terpikir. Karena apa? Ya, saya orangnya pemalu zaman muda itu ya. Gak senang bergaul. Sukanya di rumah gitu ya. Gak tahu bergaul. Jadi gak mungkin jadi hamba Tuhan. Ngomong saja jarang-jarang ya. Kalau lihat anak saya Iko ya, seperti itulah saya mudah diem ya. Kalau perlu ngomong, kalau enggak ya di kamar saja begitu ya. Tetapi itulah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya yang enggak pernah timbul dalam pikiran saya. Enggak pernah timbul di dalam hati saya, Tuhan berlakukan. Saya percaya kita semua yang hadir hari ini pun pasti ada yang kita alami yang enggak pernah terpikir. Tapi Tuhan buat dalam hidup kita, bukan? Itulah alasan kenapa kita harus percaya. Sebab kita punya Allah yang telah sediakan yang melampaui kekuatan dan akal pikiran kita. Itu Tuhan akan berlakukan dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa hari-hari ini yang tidak memberikan kepastian bagi kita. Bagian kita sebagai anak-anak Tuhan percaya. Sebab Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa bagi hidup kita. Berapa minggu lalu saya pernah kesaksian di GPS ya. Hal kecil, saya nangis ya. Saya nangis Tuhan. Ini loh hal kecil bisanya Tuhan perhatikan ya. Saya berapa waktu di dapur kerja, saya pikir ya gitu ya. Kok basah baju saya gitu ya. Saya cari celemek biasa pakai. Aduh, sudah enggak ada gitu ya. Kemudian ya udah gitu. Pas hari Minggu ya ada Ci bawa buat saya. Saya nangis gitu ya, Tuhan sekecil ini pun Tuhan peduli sama saya gitu ya. Kemudian beberapa hari lagi kami semua sakit gitu ya. Kami pergi berobat jam 11 malam, kami pulang jam 1 pagi ya. Kami pulang jam 1 karena memang antri gitu ya. Pulang jam 1 kemudian sudah mulai sehat. Saya apa ya enak dimakan gitu ya. Apa yang enak dimakan gitu ya. Kemudian terlintas dalam hati saya apa ya. Terus saya lihat ada gambar Mbak Pao gitu ya. Gitu ya, tapi sudahlah. Ini kalau beli nggak mungkin cuma beli buat saya ya, pasti beli satu rumah gitu ya.
Harganya kan nggak murah gitu ya. Sudahlah. Tapi hari Kamis pas ada doa gitu ya, ada bawa bakpao gitu ya. Pas malam saya di rumah, saya duduk makan, saya nangis. Tuhan luar biasa, sekecil ini Tuhan perhatikan. Yang belum saya ucapkan ya, Tuhan beri, saya nangis. Apalagi ya, hal-hal yang lain, yang kecil saja, yang sederhana, Tuhan perhatikan. Dan itulah jaminannya kalau kita percaya sama Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita mengandalkan pengertian dan kemampuan kepandaian kita. Karena apa yang kita nggak pernah pikir, nggak pernah timbul di hati kita, Tuhan sediakan buat kita sekalian. Yang kedua, bagaimana kita mengalami penyertaan Tuhan dan hal-hal yang mustahil terjadi. Amsal bilang tadi, percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan. Di dalam Efesus 3, ayat yang ke-20 dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi saudaraku, apa alasan kita percaya? Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan usahakan. Semoga enggak salah alasan kita percaya kepada Tuhan, sehingga kita tidak menjadi putus asa dan kecewa. Kita tidak menjadi orang yang frustasi. Kita sudah kerja, kita sudah berusaha, karena kata Tuhan harus kerja supaya makan. Kamu harus berusaha, kamu harus melakukan aktivitas. Tetapi kok nggak ada hasilnya gitu ya. Saya udah rajin gereja loh Tuhan. Saya udah doa kok kalau berangkat kerja. Saya sudah melakukan membaca firman. Ya. Tetapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita hanya membaca firman. Kita hanya merenungkannya, ya. Tetapi kita nggak percaya bahwa itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Suatu kenyataan yang dialami oleh Maria dan Marta. Mereka minta kesembuhan bagi Lazarus, saudara mereka. Tetapi apa yang Tuhan jawab? Tuhan gak beri kesembuhan karena dia sudah meninggal, sudah 4 hari. Tetapi Tuhan buat jauh lebih besar dan lebih luar biasa. Dia membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Maria dan Marta ingin Lazarus untuk tidak lagi merasakan sakit di atas pembaringannya. Tapi kita melihat Tuhan jauh lebih berkuasa memberikan kehidupan. Dia bangkitkan dari kubur. Itulah yang tidak terpikir oleh kita manusia. Tetapi Tuhan melakukan. Kita bisa baca di dalam Yohanes kisah ini. Bagaimana Lazarus dibangkitkan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa menghitung hasil atau pencapaian kita. Kita pintar karena kita sekolah tinggi. Kita kuliah sampai jenjang yang lebih tinggi. Kita mampu menghitung, oh saya harus berhasil sekian. Saya harus punya usaha kali-kaliannya sekian. Ya. Kita mau pakai apa hitung usaha kita. Ya. Mau pakai sempoa, mau pakai kumon, mau pakai kalkulator, hasilnya pasti baik, hasilnya pasti cukup. Itulah menurut hitungan kita manusia. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan dapat melakukan jauh lebih besar dan lebih banyak dan lebih mengherankan atas hidup kita pada saat kita percaya kepada Tuhan.
Saya percaya banyak kesaksian yang kita dengar dan mungkin kita sendiri mengalaminya. Begitu banyak perbuatan Tuhan yang melebihi dari apa yang kita hitung dengan alat-alat yang canggih. Kita ingat kisah dari minyak seorang janda, bukan? Dia pergi kepada seorang hamba Tuhan. Kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-4. Dia ditinggal suaminya meninggal. Kemudian penagih hutang sudah datang. Dan mereka akan mengambil 2 anaknya untuk menjadi budak, untuk mengganti membayar hutang mereka. Dan dia pergi kepada hamba Tuhan. Dia pergi kepada abdi Allah. Dan abdi Allah bilang, apa yang saya mau buat? Terus abdi Allah bilang, apa yang ada padamu? Saya cuma punya minyak di dalam buli-buli, ya, sedikit. Dan hamba Tuhan bilang, sudah kau kumpulkan tempat, ya, kumpulkan tempat-tempat dari tetanggamu sebanyak mungkin. Dan masuklah dalam rumahmu dan berdoalah. Sederhana, hitungan manusia nggak cukup. Tapi Tuhan melakukan bukan luar biasa, lebih besar dari apa yang dipikirkan oleh janda ini. Dia menuang minyak yang sedikit dalam buli-bulinya ke tempayan-tempayan yang dia kumpul dari tetangga. Sampai tempayan-tempayan itu habis. Sudah terisi penuh. Dan dia nggak lupa, dia tetap kembali kepada abdi Allah. Menyampaikan bahwa dia sudah mendapatkan minyak yang banyak. Lalu abdi Allah ini bilang, pergilah jual, bayar semua utangmu. Kalau saudara membaca pada ayatnya yang ke-7, dikatakan demikian dari 2 Raja-Raja pasal 4. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Sudah bayar utang, tapi masih lebih lagi. Itulah kehidupan orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu jangan andalkan kepandaian, kemampuan, pengetahuan kita. Pengalaman-pengalaman kita. Kalau kita mungkin pintar menghitung, matematika kita luar biasa. Tapi saudaraku, saat kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan mengandalkan dan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kita akan mengalami kemuliaan Tuhan yang tidak terbatas. Karena kasih karunia Tuhan selalu baru disediakan buat kita sekalian. Apa yang kita pikir enggak cukup, ya, wanita seorang janda tadi. Tapi saat dia percaya apa yang hamba Tuhan sampaikan, dia melakukan, dia kerjakan. Enggak mudah pinjam tempat sama tetangga, ya, malu. Tapi dia lakukan, dia mengerjakan. Dan kemudian kita melihat saat dia melakukan perintah firman, maka masalahnya selesai, semuanya terjawab. Bahkan dia masih punya kelebihan berkat. Dan istimewanya, saat dia sudah dicukupi, enggak lupa, dia tetap pergi sama hamba Tuhan menyampaikan. Saudaraku, inilah yang harus kita lakukan. Jangan kita melupakan perbuatan Tuhan. Jangan kita melupakan saat kita sudah berhasil dan beruntung untuk datang beribadah dan bersyukur kepada Tuhan. Dan inilah kegagalan kita, tidak mengalami penyertaan Tuhan. Tidak mengalami hal-hal yang mustahil yang Tuhan janji untuk kita. Karena kita sering lupa, ya. Kalau kita sudah hidup aman, nyaman, kita lupa, kita hidup sesantai mungkin, seenak kita. Dan inilah yang terjadi. Sehingga kita tidak pernah mengalami pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman, kemustahilan kita tidak pernah mengalami.
Karena kepercayaan kita pasang surut. Kalau lagi berhasil, haleluya. Saat kita tidak berhasil, kita menyalahkan Tuhan. Saudaraku, pada hari ini kembali diingatkan bahwa dalam keadaan apapun, miliki kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Miliki percaya yang sungguh-sungguh. Jangan mengandalkan kemampuanmu walaupun kita pandai, walaupun kita sudah punya titel yang panjang. Karena semuanya terbatas. Mari bangun kepercayaanmu sungguh kepada Tuhan. Engkau akan melihat hal-hal yang mustahil terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Yang ketiga, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan yang paling tahu apa yang akan terjadi kelak dalam kehidupan kita. Tuhan yang tahu apa yang akan kita alami karena Dia yang menciptakan kita. Dari kandungan Dia sudah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sedangkan kita udah sekolah tinggi-tinggi, kita belajar dengan berbagai macam pengalaman. Kita punya kemampuan, keahlian yang kita pelajari bertahun-tahun. Tetapi tidak sanggup menjelaskan semua yang akan terjadi hari esok. Tahu besok apa yang jadi? Untuk kita semua tahu? Enggak tahu ya. Enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu sampai usia berapa kita hidup. Dan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, Tuhan tahu. Sehingga saudaraku, kalau kita membaca di dalam Yakobus, bagaimana Yakobus menasihati dan mengingatkan kepada orang-orang yang ada di perantauan, ya. Pedagang-pedagang yang ada di perantauan. Kalau kita baca dalam Yakobus 1 ayat 1. Dia mengingatkan pada mereka, ya, bahwa orang-orang ini sangat yakin, ya, kalau kita baca. Yakobus 4 ayat 13, 14. Mereka sangat yakin keahlian mereka. Mereka sangat yakin bahwa besok kami pergi ke kota Anu, bahwa kami di sana akan tinggal 1 tahun. Dan kami akan berdagang, kami akan berhasil, kami akan sukses. Tapi ayat 14 Tuhan bilang dalam firman-Nya, sedangkan kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apalagi 1 tahun. Firman Tuhan bilang, hidupmu hanya seperti uap yang hanya sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itulah firman Tuhan katakan. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, manusia adalah manusia yang terbatas. Setinggi apapun pengetahuan kita, sebanyak apapun pengalaman-pengalaman hidup kita, maka kita harus tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar dan jauh melampaui segala pengalaman dan pengetahuan kita sebagai manusia. Di dalam Yeremia pasal 29. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah yang Tuhan lakukan. Allah paling mengetahui hari depan kita. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk kita tidak percaya kepada Dia. Mari kita terus bersandar kepada Tuhan. Kita terus percaya kepada Tuhan. Jangan kita bersandar kepada pengertian kita yang terbatas. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-9 dikatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu.
Inilah yang Tuhan sampaikan kepada kita sekalian. Bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita tahu, itu sangat jauh berbeda dari apa yang Tuhan pikirkan untuk kehidupan saudara dan saya. Dan yang terakhir, yang keempat. Apa alasan kita untuk kita percaya kepada Tuhan? Mengapa kita harus percaya? Karena apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Banyak hal dalam firman Tuhan yang gak mungkin bagi manusia. Kita ingat mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan, air menjadi anggur. Gak mungkin bagi kita, tapi itu terjadi. 5 roti 2 ikan, bisa kasih makan orang ribuan, 5 ribuan, ada yang 4 ribuan, bahkan lebih dari itu. Kemudian kalau kita melihat bagaimana kisah Maria, seorang perawan bisa hamil, bisa mengandung. Kita melihat bagaimana Elizabeth yang menikah tapi mandul. Gak terpikir oleh kita. Tapi Tuhan bisa melakukan itu. Yang perawan bisa hamil, ya. Yang dikatakan mandul bisa punya anak juga. Inilah yang Tuhan mau nyatakan bagi kehidupan saudara dan saya. Kita ingat perjalanan bangsa Israel menyeberangi Laut Tiberau, menyeberangi Sungai Yordan. Tanpa ada kapal, perahu dan lain sebagainya untuk mereka tumpangi. Tetapi mereka berjalan di tempat yang kering. Apakah bisa dibuat manusia? Inilah yang tidak terpikir oleh kita. Yang kita tidak bisa selami, tapi Tuhan lakukan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari kita kembali membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukan kepada pengertian kita sendiri. Percayalah kepada Tuhan, kata Amsal. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Inilah yang harus kita lakukan hari-hari ini. Kita mau percaya bahwa kita punya Allah yang kita sembah, yang mampu melakukan melampaui dari apa yang kita pikirkan dan yang kita hitung. Kiranya Tuhan menolong kita untuk membangun kepercayaan kita lebih lagi. Melalui peribadahan kita, melalui persekutuan kita, melalui doa-doa kita, melalui pembacaan firman Tuhan, bangun kepercayaan kita. Hanya kepercayaan kita kepada Tuhan yang mampu menghadapi dunia hari-hari ini. Sehingga kita tidak menjadi orang yang frustrasi dan stres. Tapi kita tetap mampu menjadi orang yang bersyukur, mampu menjadi orang yang bersuka cita dan memuji Tuhan. Karena kita punya Allah yang punya seluruh dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk membangun kepercayaan kita lebih dalam lagi. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan. Coba mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kita selalu berpikir bahwa Tuhan memberkati kita selalu dengan hal-hal yang besar. Itu ya kan. Pekerjaan yang besar, tips yang besar, gaji yang besar. Selalu kita bilang wah itu baru Tuhan gitu loh. Pernah kita berpikir hal kecil yang Tuhan beri bagi kita. Itulah kebaikan-kebaikan Tuhan. Hanya satu buah celemek yang tidak ada harganya bagi orang lain. Tapi itu adalah sebuah berkat yang Tuhan beri yang gak pernah kita pikirkan. Mari kita belajar memupuk kepercayaan kita kepada Tuhan. Untuk melihat bahwa kepercayaan itu tidak timbul dari sesuatu yang besar yang Tuhan lakukan. Baru kita percaya. Tadi firman Tuhan jelas. 5 roti dan 2 ikan. Hal yang sederhana. Itu pun adalah berkat. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian hari ini, mari kita coba mulai merubah cara pola pikir kita untuk melihat dan membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Kepercayaan akan timbul dari segala sesuatu yang Tuhan lakukan atas hidup kita. Timbul dari pendengaran firman Allah yang kita dengar. Dan hari-hari ini saudara perlu dan saya perlu membangun yang namanya sebuah kepercayaan yang lebih sungguh kepada Tuhan. Bagaimana caranya?
Caranya kita mau selalu dekat dan hidup dekat dengan Tuhan. Hanya Tuhan pribadi yang mengenal hati saudara dan saya. Saya nggak tahu hati saudara sekalian. Saya bukan paranormal. Saya nggak bisa terawang apa yang menjadi keluh kesah saudara sekalian. Apa menjadi kesedihan saudara-saudara sekalian. Tapi saya katakan hanya ada satu pribadi yang mengenal kita. Yang tahu isi hati kita. Yaitu Tuhan. Sebab itu kalau dia tahu hati kita. Dia tahu keberadaan kita. Tadi akhir daripada khotbah katakan bahwa yang menciptakan isi dunia ini. Saudara dan saya. Marilah datang kepada dia. Yang menciptakan kita. Karena dia mengenal pergumulan kita. Mengenal pribadi kita. Maka dia jugalah Allah yang tahu. Tuhan yang tahu. Untuk memberikan kemenangan. Memberikan kekuatan. Bagi saudara dan saya. Tekan pujian ini sekali lagi saudara-saudaraku sekalian. Kita ulangi pujian ini. Kalau saudara mau berdoa kepada Tuhan, lakukanlah hari ini. Gak perlu saudara lihat waktu udah jam berapa, gak penting. Tuhan mau hari ini kau mengkonsentrasikan pikiranmu kepada Tuhan. Tuhan mau di awal bulan November ini, dia mau saudara melewati bulan ini, melewati tahun ini. Dengan sebuah kepercayaan yang semakin kuat dalam Tuhan. Kita butuh Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus. Seperti rusa. Ada bangku-bangku anugerah. Kalau saudara mau berdoa, lakukan itu. Saudara bisa bersyukur kepada Tuhan. Membawa hidupmu. Membawa apapun yang menjadi pergumulanmu. Gak perlu lihat kanan kirimu. Tapi lihat hari ini Tuhan yang akan memberkati hidupmu. Tuhan yang akan memberikan engkau kemenangan hari ini. Kau perlu berdoa kepadanya. Lakukan itu waktu kan pujian ini. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari saudara sekalian, waktu yang penting bagi kita untuk berdoa. Jiwaku Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Dia yang kenal, saudara. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Dia yang tahu apa yang kau sedang hadapi hari ini. Dia yang tahu apa yang kau inginkan. Dia yang tahu apa yang kau butuhkan. Yang penting hanya engkau datang sama dia. Gak perlu pakai bayar apa-apa. Datang kepada dia. Dia yang tahu. Kenapa kita gak mau datang? Mau dia tahu saudara sekalian apa yang menjadi kebutuhan kita. Kenapa kita keraskan hati kita? Kok dia tahu? Tinggal dalam indahnya ketetapan kasih-Mu. Dia tahu saudara sedang butuh apa. Dia tahu hari ini engkau sedang inginkan apa. Dia mau kau datang, saudara datang. Minta kepada dia. Kenapa kita mesti gak berani datang misalnya? Kenapa kita harus keraskan hati kita untuk datang kepada dia? Sementara dia yang tahu apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Mari tekan pujian ini sekali lagi saudara-saudara sekalian. Kalau saudara mau berdoa, sebelum saya berdoa, lakukan itu hari ini. Hari di mana Tuhan ingin membuat mukjizatnya atas hidup saudara dan saya. Kalau hari ini dia suruh kau datang, firman Tuhan katakan jangan keraskan hatimu. Datanglah kepada dia, karena dia siap untuk memberkati kau. Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, membangun kepercayaan kepada Tuhan. Bagai tanah gersang, membangun keyakinanmu kepada Tuhan. Dalam menghadapi persoalan yang berat, butuh kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saya mau berdoa saudara-saudara sekalian. Kita akan ulangi kor ini sekali lagi. Saya mau bilang gini. Ada banyak orang bilang, saya mau didoakan Mayor, tapi saya nggak berani maju ke depan. Saya nggak tahu ngapain maju ke bangku anugerah. Tapi saya mau didoakan. Hari ini saya mau bilang gini saudaraku, kita ulangi kornya sekali lagi. Kalau saudara mau didoakan hari ini, tapi saudara nggak berani maju ke depan untuk berlutut di hadapan Tuhan hari ini, saudara boleh berdiri di tempat dudukmu. Dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Kita ulangi kornya sekali lagi saudara-saudara sekalian. Kalau saudara mau datang di bangku anugerah, mau berlutut, lakukan itu. Tapi saudara nggak berani untuk maju ke depan, nggak biasa. Tapi saudara mau didoakan. Saya mau bilang saudara boleh berdiri di tempat dudukmu. Kau boleh berdiri di tempat dudukmu. Dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Kita ulangi kornya sekali lagi. Lakukan itu hari ini. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang haleluya. Ada 1-2 orang yang berdiri. Mari terima berkat itu hari ini. Mari terima berkat itu hari ini. Terima kesembuhan itu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Mari saudara sekalian, sekali kita ulangi pujian ini. Ada 1-2 orang yang berdiri tempat duduk mereka. Mungkin masih yang ada yang mau ke depan atau yang mau berdiri, lakukan itu dan saya akan berdoa. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, haleluya. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus hamba datang kepadamu Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap kami yang berdoa hari ini. Baik kami yang datang di bangku anugerah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jawab doa mereka. Apa yang mereka sedang ucapkan dan ungkapkan di hadapan Tuhan. Hamba percaya Engkau sedang turun tangan untuk memberikan mereka kemenangan. Setiap apapun yang mereka minta kepada Tuhan. Dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan mereka. Kebutuhan-kebutuhan hidup mereka.
kesehatan tubuh mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, dengar doa mereka. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang berdiri di tempat duduk mereka, Bapa. Hamba tumpang tangan atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan juga dengar doa mereka. Tuhan jawab doa mereka, Bapa. Kiranya waktu mereka berdiri menyatakan iman, mereka membutuhkan Tuhan. Kiranya Tuhan beri mereka kekuatan kemenangan dalam iman mereka kepada Tuhan. Semua kami yang hadir hari ini pun Tuhan, waktu kami sedang berdoa, kami tahu Tuhan Engkau sedang menurunkan tangan-Mu untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh diberkati firman, untuk kami boleh memiliki iman yang semakin kokoh kepada Tuhan dalam menghadapi apapun dalam hidup ini. Iman yang sungguh kepada Tuhan bisa melakukan mujizat-mujizat besar atas hidup kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Terima kasih bagi hamba-Mu Mayornya Tambu Bolon yang sudah memimpin ibadah atau memberikan firman-Mu hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati. Tuhan urapi dalam kuasa-Mu Bapa. Semua kami sudah melayani, para singer sampai berdoa Tuhan juga berkati. Para pemain musik juga Tuhan berkati. Yang mengatur sound system Tuhan berkati. Yang mengatur ibadah online Tuhan berkati. Yang mengatur LCD ini mau berkati LCD Tuhan juga berkati. Yang membawa persembahan menjadi kolektan Tuhan juga berkati. Semua kami pun Tuhan memberkati. Ini doa kami Bapa. Makasih untuk semuanya. Di dalam Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Baik Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan beberapa pengumuman penting, maka hari ini ada keluarga besar daripada almarhum Bapak Sugiono. Mereka akan memasang foto mereka, di foto daripada almarhum di tempat yang bisa kita lakukan. Tapi sebelum kita melaksanakan ini, mungkin ada sepatah kata dari keluarga yang disampaikan. Kami berikan waktu 2-3 menit untuk saudara-saudara boleh, kalau ada mewakili keluarga, Pak Ibu atau siapa, silahkan bisa menyampaikannya. Ada? Baik, bisa tolong tarik mic-nya dulu. Yang panjang. Mari, haleluya. Boleh 2-3 menit silakan Ibu Sugiono sampaikan. Setelah itu nanti akan memasang fotonya. Iya. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya mengucapkan diperbanyak terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kekuatan pada kami, pada keluarga kami, di mana tanggal 23 Tuhan telah memanggil Bapak Sugiono datang kepadanya. Juga hamba-Mu ucap syukur terima kasih kepada kedua hambanya di sini, Bapak Mayor, Ibu Mayor, yang senantiasa memberikan pelayanan semasa Bapak Sugiono mau dimakamkan atau penghiburan pada kami. Dan kami juga tidak lupa berdoa. Saya juga mengucapkan diperbanyak terima kasih kepada tim kunjungan yang dengan sabar, dengan tekun mendoakan Bapak Sugiono semasa masih hidupnya. Dan kami yang ditinggalkan ini ya sebetulnya susah ya, karena kebiasaan saya sudah 9 tahun itu untuk merawat orang sakit yang sekian lama ya, 9 tahun itu Bapak Sugiono, Bapak Ibu tahu ya, semasa masih ekonnya itu memang masih bisa ya datang ke gereja, tapi akhir-akhir ini ada 3,5 bulan itu nggak bisa jalan karena baru jatuh. Dan kami bersyukur bisa merawat walaupun tidak maksimal ya. Kadang-kadang dalam merawat itu juga ada jengkelnya ya, kadang-kadang soalnya ya memang lama ya sakitnya, jadi ya walaupun jengkel kami selalu saya
saya minta maaf sama Pak Sugiono. Ya. Anak-anak juga terima kasih merawat dengan baik dengan Pak Sugiono. Jadi semua Tuhanlah yang membalas nanti kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu. Semasa masih bisa sehat ya berkumpul di tempat ini, mungkin ada kesalahan dari Bapak Sugiono, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah ibu-ibu yang saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Soalnya nanti kalau saya terlalu lama mungkin saya tidak tahan ya, walaupun bagaimana saya masih ingat ya sama Pak Sugiono. Terima kasih, inilah yang menjadi kesaksian saya, juga yang menjadi apa ya, kalau ditinggal siapapun ya pasti ya banyak penghiburan, banyak kata-kata yang diberikan supaya kuat, supaya sabar. Tapi memang betul ya, doa itu memang sangat saya rasakan. Tuhan itu begitu baik ya. Apa yang kami berikan ya pada Pak Sugiono, itu saya selalu mendukung, saya selalu mendoakan. Beri sabar Pak, beri sabar. Terima kasih, ini yang menjadi kesaksian saya, semoga dapat jadi berkat bagi kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Iya, terima kasih untuk Ibu Sugiono yang sudah menyampaikan itu. Mungkin mewakili kita sepatah kata ucapan bela duka cita kita, maka Bapak Sersamior Korops, mari Pak. Haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Kalau minggu yang lalu sudah saya remind Dari ya, keluarga. tapi minggu ini kita bersyukur dengan sebentar lagi akan menyematkan nama daripada Bapak Sugiono naik di dalam kemuliaannya. Setiap manusia pada dasarnya akan mengalami kematian dan mengingatkan kita untuk kesetiaannya supaya kita tetap memegang janji Tuhan nanti di surga yang mulia dan baka. Saya tahu kepada Ibu Sugiono atas kesetiaannya, masih ingat Bu, rawe-rawe lantas malang-malang putung. Nah, di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah kesusahan, Tuhan sudah mengangkat Bapak Sugiono naik di dalam kemuliaannya, bertemu dengan Tuhan, dan kepada keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan penghiburan yang sejati, dan kalau setia pasti akan bertemu juga muka dengan muka, keluarga dengan Tuhan. Kami percaya bahwa pada pagi hari ini mengingatkan kita semua, kita boleh belajar ya di dalam kehidupan bahwa hari depan pengharapan di dalam Kristus itu yang saudara-saudara pegang semua. Setiap manusia pasti mengalami kematian, dan setiap di dalam kesakitan, kalau nggak mati ya sembuh. Ya, tapi Tuhan sudah mengangkat segala penderitaannya, dia boleh naik di dalam kemuliaannya. Itu yang kita pegang. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan pada pagi hari ini setelah disematkan ini, Bapak Sugiono sudah tenang di surga yang baka. Terima kasih, puji Tuhan. Haleluya. Baik, sebelum kita akan mungkin bisa benderanya diangkat ke depan kali Pak Hendro. Kita nyanyikan ya 351 ya. 351 ini jadi lagu kemenangan. Duka cita bukan merupakan kesedihan sebenarnya. Duka cita merupakan sebuah ungkapan tentang kedahsyatan Tuhan, gitu loh. Keluarga silakan semua ke depan. Selalu saya katakan bahwa waktu kita berduka cita maka orang kita kasih sedang masuk dan sudah masuk dalam sebuah rumah baru yang Tuhan siapkan. Bendera boleh dibawa, mari keluarga kita nyanyikan 351, ku angkat benderamu, silakan memasang fotonya. Kita nyanyikan sama-sama, ku angkat benderamu. Ku angkat benderamu Tuhan di dalam tangan, padaku kekuatan agar mari semua saudara-saudara anak-anak tujuh silakan.
saja kemuliaan Tuhan, ku cari selamanya. Selamanya ku berbakti, bukan jadi hormat. Mari silakan. Tetapi jiwa-jiwa untuk juru selamat, ku mau angkat bendera dan di dalangan. Jangan ku dikalahkan kuasa setru. Ku tahu ada bahaya, nada ini yang hanya di nadaku. Mari. Ramanya ku berbakti, bukan cari hormat, tetapi jiwa-jiwa untuk juru selamat. Baik, ada sebuah pujian dari keluarga, kami persilahkan. Udah Pak Indro. Silakan, dia keluarga. Ya, kami dari keluarga ingin memberikan sebuah pujian. Pujian ini mengingatkan kami tentang Bapak kami. Pujian yang sering kami nyanyikan Kesini karena boleh kesini nggak apa-apa biar lebih. Bapak kami setelah Sini, sakit bisa itu kesini kan nggak? susah Iya, untuk supaya berkomunikasi. dia muat. Makanya kita biasanya kasih pujian. Dan tiap kali menyanyikan lagu ini dia tuh refleks untuk bertepuk tangan, untuk menyanyi seperti itu. Lagunya adalah Ada Satu Sobatku. Kasih, Tuhan berkati ya, haleluya. Tuhan liburkan keluarga selalu. Terima kasih juga untuk perhatian keluarga. Nanti setelah ini keluarga menyiapkan konsumsi bagi kita sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ibu Sugiono, tetap semangat Bu, terus maju bersama dengan Tuhan. Dan sudah melakukan hal yang besar ya Bapak Sugiono bagi kita sekalian. Baik saudara-saudara sekalian, terus pengumuman saya yang berulang tahun dalam minggu ini Bapak Joni Moniaga tanggal 18, Bapak Suryono tanggal 12, Ibu Swanda Irawati Harimu ya itu tanggal 13 akan berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Tuhan akan tolong kita untuk tetap terus semakin setia kepada Tuhan. Sebentar ini ada ibadah sekolah minggu, tetap ada sekolah minggu kita, ya. Lalu pada sore hari jam 5 ada ibadah tebusan, lalu 6:30 ada ibadah penghiburan di keluarga almarhum Bapak Soekarno. Saya lupa, Jalan Jemur Sari, pokoknya gitulah. Jalan Jemur Sari 2. Oke, Jemur Sari 2 nomor A11. Ya, jadi saya harapkan tidak bisa oleh SMK, mohon hadir ya, bisa hadir karena Bapak Soekarno ini kan SMK yang paling lama di korupsi ini, dan juga banyak dikenal oleh semua para hamba-hamba Tuhan. Siapa yang gak kenal Pak Karno gitu ya? Hamba Tuhan di Indonesia ini semua kenal siapa dengan Pak Karno. Saya rasa itu saudara-saudaraku, Tuhan berkati kita. Mari kita berdiri, kita terima 2 berkat dari Ibu Mayor. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semuanya. Sebelum kami pulang, kami khusus berdoa untuk keluarga Ibu Sugiono bersama anak-anak, anak mantu, cucu. Diberkatilah mereka oleh Tuhan menjalani hari-hari ke depan tanpa suami, ayah, orang tua, opa. Terima kasih Tuhan, mereka boleh berkumpul hari ini. Biarlah Tuhan memberkati dan juga mereka membawa berkat buat kami. Tuhan juga kuduskan dan kembali Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan anak-anak. Biarlah sepeninggalan orang tua, mereka tetap hidup rukun satu dengan yang lain, saling topang menopang, karena Tuhan masih mempercayakan Ibu Sugiono buat mereka untuk diperhatikan dan untuk dikasihi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan pulang, kami menyerahkan semua jemaat-jemaat Tuhan sepanjang minggu ke depan. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, orang muda, orang dewasa, para lansia, diberkatilah oleh Tuhan. Dibuat berhasil usaha pekerjaan mereka, kemanapun mereka pergi, keberuntungan menjadi bagian atas hidup mereka. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami mohon dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya Maranatha, Yesus datang kembali. Amin, amin, selamat pagi.